Halo ladies. Hai. Halo. Pas bagian tanpa ada yang narik, aku jatuh, terus ini aku tuh kayak aku pikir udah mau patah karena emang sakitnya tuh bener-bener sakit banget. Seminggu sebelumnya ada yang gantung diri juga di situ. Dan sosok itu benar-benar udah di sana aja. Aku harap ngendah. Aku Nadia Bulan Sofia. Di film ini aku berperan sebagai Alana. Halo, perkenalkan aku Anissa Kayla. Di film Pulung Gantung aku berperan sebagai Elsa. Halo semuanya, nama saya Andrew Barret. Saya berperan sebagai Rian di film Pulung Gantung. Nah ini tuh dia pacarnya Rian, terus dia tuh anaknya pemendam, terus kayak sedikit introvert dan dia juga care, cuman emang dia anaknya pemendam, terus agak-agak kayak punya masa lalu yang kelam lah, jadi dia agak-agak sedikit sering melamun, terus suka gimana ya, kayak putus asa gitu anaknya. Karakter Elsa itu dia soleha karena dia berhijab, terus dia itu menurut aku orangnya sedikit introvert, jadi dia susah untuk dekat sama orang dan dia tuh susah untuk percaya sama orang, makanya dia punya sahabat yang bernama Alana. Dan dia tuh kalau udah sayang sama orang bener-bener emang care banget, kasih 100% care-nya, sayangnya ke si Alana ini. Makanya dia benci banget sama orang yang emang cuma manfaatin Alana dan cuman emang apa ya cuman ngebohongin Alana kayak gitu. Makanya dia benci banget, makanya dia protect banget. Dan dia ya orangnya sebenarnya baik, cuman emang gak semua orang bisa deket sama Elsa. Karakternya Rian, dia orangnya yang sangat kalkulatif. Sangat dia tahu apa yang dia inginkan, ya kan. Dan uniknya di dalam cerita Pulung Gantung ini, dia ditaruh di sebuah adegan atau sebuah lingkungan yang dia nggak tahu dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu sih komplikasi dengan Rian dan film Pulung Gantung ini. Jadinya emang itu yang bikin unik, itu yang bikin sangat tegang buat Rian sendiri. Karena dia, ya let's say, Rian itu orangnya sangat perfeksionis. Kita bisa begitu. Jadi Pulung Gantung Pati Ngendat itu tuh fenomena yang ada di Gunung Kidul. Jadi dia tuh kayak urban legend gitu yang ada di Gunung Kidul yang berupa banaspati atau bola api. Dia itu mengincar orang yang mentalnya udah kayak depresi, yang suka ngurung diri, yang suka mendem apapun itu sendiri, dan emang untuk orang-orang yang ya bisa dibilang mudah menyerah. Si Pulung Gantung ini bisa membuat manusia itu seperti itu kurang lebih. Kalau proses readingnya kita nggak dikasih banyak waktu, cuman 5 hari reading. Tapi untungnya pemain-pemainnya tuh pada klop banget, jadi mereka tuh gampang banget untuk diajak bangun chemistry. Dan kayak aku sama Bulan sekarang aku deket banget sama dia, aku gampang banget bangun chemistry sama dia, sama Michael, sama Andrew. Kita juga harus bangun chemistry kan, sama kayak aku bangun chemistry dengan Rian pacar aku dan juga Elsa teman aku. Mungkin bisa sih reading around 4-5 jam, ya kan? Tetapi setelah itu saya ngebedah lagi skripnya, skenario, apa yang saya bisa kasih kepada Rian ini agar dia lebih alive, agar dia lebih human, ya kan? Bagaimana saya bisa kasih karakter ini its truest form. Tuh di situ juga aku belajar bahasa Jawanya karena emang aku ada adegan kesurupan pakai bahasa Jawa. Ternyata dia emang orangnya lebih tertutup dan dia itu emang susah deket sama orang. Jadi itu alasannya kayak kenapa sih si Elsa ini tuh emang agak diem orangnya. Ternyata emang dia punya kasih sayang yang sangat besar kepada si Alana. Mungkin dalam sifat kalkulatifnya ya. Karena saya orangnya yang langsung, ayo gas, gitu kan.
Saya orangnya yang sebenarnya nggak terlalu serius, tapi kalau ketemu sama orang pertama kali saya jaim banget, jaim parah, ya kan? Elsa itu sebenarnya 11-12, nggak 11-12 sih. Aku nggak introvert, cuman aku emang kalau udah care sama orang, bener-bener care banget, terus sayang banget. Makanya aku kayak ngebayangin aja gimana sih kalau aku punya sahabat yang emang bener-bener aku sayang dan cuman kita mainin rasanya aja sih. Jadi alhamdulillah lancar. Kesulitannya itu sih kesurupan pakai bahasa Jawa ya. Pas kita reading semuanya lagi persiapan karakter, itu kita di calling di jam, let's say di jam 12, ya kan, sampai jam 6 atau jam 5, ya kan kita readingnya. Yang sebenarnya saya bisa bangun jam 10, tapi dikarenakan saya memerankan Rian, saya kayak oke, Rian ini orangnya telaten parah, ya kan. Maksudnya kayak dia bisa selesain apa yang dia harus selesaikan di hari A itu di beberapa waktu aja. Emang aku tuh bukan orang Jawa dan aku kayak emang nggak pernah sih ngomong bahasa Jawa sama sekali. Jadi apalagi bahasa Jawanya tuh logatnya, medoknya harus pas kan, apalagi kan kerasukan. Menurut aku, karena kan aku pertama kali ini di film aku pakai kerudung, karena sebelumnya tuh aku nggak pernah pakai kerudung kan. Jadi menurut aku sulitnya itu gimana caranya aku dengan kerudung aku itu, karena di film ini aku nggak ada lepas kerudung sama sekali, bener-bener emang full kerudung, full hijab. Jadi gimana caranya pas adegan fighting tuh continuity-nya tuh harus bener-bener, karena emang repot banget kan, kadang suka turun satu, terus harus diginin lagi, nanti diulang lagi, bisa diulang berkali-kali karena kerudung aku. Jadi kayak emang harus bener-bener wardrobe harus sedia di set terus. Aku adegan di sling tapi emang kepalanya di bawah, kakinya di atas sambil kesurupan itu juga sangat-sangat susah ya, karena emang aku nggak kebiasa kayak gitu. Ada scene yang saya lihat di preview, ada, ini spoiler sih karena tidak ada di trailer kan. Cuman ada scene yang ada bulan dan ada sosok. Dan sosok itu benar-benar udah di sana aja. Kita sebagai audience kita udah tahu. Cuman dikarenakan lihat reaksinya atau lack thereof dari bulan, kita benar-benar kayak, wah, men ini gimana? Gimana banget. Tapi di set benar-benar cuman kayak, oh ya gitu doang. Ada sih pas bagian karena kan di pikiran aku tuh kayak aduh di hutan serem banget pastikan, dan aku itu lokasi syutingnya, set pohonnya itu adalah seminggu sebelumnya ada di situ dan aku diseling di situ buat itu. Aku tuh udah beneran kayak was-was banget, parno banget, tapi ternyata pas aku take kayak oh ternyata biasa aja sih, karena emang banyak orang kan di sekitar juga, banyak kru apa segala macem, jadi ternyata nggak seserem itu. Lokasinya emang bener-bener serem, emang bener-bener di Gunung Kidul di Jogja yang emang rumahnya tuh horor yang emang nggak pernah ditempatin. Jadi aku juga pernah ngalamin kejadian, aku tuh jatuh tanpa ada yang narik. Ini real ya, ini no gimmick, ini bener-bener real. Tanpa ada yang narik, aku jatuh, terus ini aku tuh kayak aku pikir udah mau patah karena emang sakitnya tuh bener-bener sakit banget. Dan emang di setiap scene kayak mau di scene pantai, mau di scene hutan, semuanya tuh horor. Jadi nggak ada yang nggak horor sih menurut aku. Gitu. Emang sebiasa itu, dan di saat itu itu scene-nya di interior kan, emang di rumah. Dan mungkin dikarenakan kita udah syuting beberapa hari di sana, level ketakutan kita udah menurun karena ya udah di rumah kita sekarang, ya kan, gitu. Ibarat ya. Aku harap ngendah itu. Hah? Artinya itu aku mau itu artinya. Ada dia satu adegan, dia sama Alana. Dia pokoknya ada sesuatu yang terbongkar, dan menurut aku ini dialognya simple tapi ngena banget.
Kenapa lo gak ceritain semua ini ke gue, Lan? Malu. Nah, di scene itu pokoknya saya masuk rumah, saya melihat sesuatu, dan saya nangis. Nangis parah, sampai bener-bener saat di set, saya bener-bener nggak bisa kontrol emosi saya, dikarenakan scene itu bener-bener touching banget. Dan saya menangis sampai 30 menit mungkin setelah scene itu, saya benar-benar nggak bisa nonstop nangis. Dan di hari H juga emang produksi stop untuk beberapa menit untuk menenangkan saya karena itu sangat kena banget lah pokoknya. Kena banget lah. Palingan kita sebelum syuting emang selalu ada doa bersama ya. Kita dikasih tahu sama kuncennya untuk jaga bahasa, jaga sikap. Jadi ya selama kita di lokasi syuting itu kita emang bahasa kita dijaga banget, nggak boleh ngomong kotor, terus juga nggak boleh sikapnya nggak boleh sembarangan. Pastinya kita selamatan dulu. Terus kita setiap mau syuting kita selalu berdoa dulu karena kan namanya juga tempat baru, apalagi angker ya tempatnya. Jadi kita harus benar-benar ngikutin peraturan yang ada di sana. Jadi setiap kita mau ke lokasi itu pasti udah ada yang ngomong, jangan ngomong kasar, jangan ngambil sesuatu barang dari misalkan ada batu atau sesuatu yang emang menarik perhatian kita, itu jangan diambil karena bakal marah yang penunggu di sana. Terus nggak boleh buang atau buang air kecil atau buang air besar sembarangan, atau kayak ibaratnya makanan dibuang gitu, nggak boleh. Jadi kayak kita emang harus ikutin perintah di sana dan kita selalu berdoa. Saya berdoa dulu, saya kasih sajian, ya kan. Saya berdoa untuk keamanan semua cast dan kru. Saya berdoa untuk kelancaran di hari syuting agar semuanya akan baik-baik aja. Dan ya itu doang sih sebenarnya. Dan ada yel-yel juga sih. Tapi itu untuk nanti. Komplit. Serem. Nonton. Karena emang serem banget. Ceritanya aja kayak horor banget sih. Horor iya, drama iya. Terus thriller karena banyak banget darah-darah. Terus romance. Untuk teman-teman Lady Story, jangan lupa nonton film Pulung Gantung. Aku mau ingetin ke kalian, jangan lupa buat nonton film Pulung Gantung Kalian jangan lupa nonton Pulung Gantung Pati Ngendat tanggal 6 Februari 2025. 6 Februari 2025 di bioskop kalian. Jangan lupa ajak keluarga, teman, pacar. mantan lo bahkan juga bisa, ya. Bisa tahu, balikan lagi. Ya, kita nggak tahu kan. Penting jangan nonton sendiri, oke? Nonton sekarang. Pokoknya jangan nonton sendirian karena ini sangat menyeramkan. Pokoknya jangan nonton sendiri karena aku yakin kalian pasti nggak bisa tidur. Harus nonton bareng-bareng. Bye-bye!